makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, KPK akan panggil Ahok terkait dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Berita kedua, panas, Caimin lawan Putri Gus Dur, Yeni Wahid. Berita ketiga, gawat, Anies dan Puan, calon tunggal. Berita pertama, KPK akan panggil Ahok terkait dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan akan terus memanggil saksi-saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pengadaan liquid natural gas LNG di PT Pertamina tahun 2011-2021, termasuk akan memanggil Komisaris Utama Komut PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pelaksana tugas PLT juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya secara resmi mengumumkan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina sudah dalam tahap penyidikan. Pengumpulan bukti saat ini masih terus dilakukan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya. Kami terus menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi, ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kaf 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis sore 23 Juni. Hingga hari ini, kata Ali, setidaknya sudah lebih dari 15 orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyidikan baru ini. Namun demikian, tentu perlu juga kami sampaikan terkait dengan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kemudian, nanti konstruksi perkaranya seperti apa, pasal-pasalnya yang diterapkan. Tentu, kami nanti akan sampaikan pada saatnya setelah pengumpulan bukti-bukti ini cukup. Kemudian, kami lakukan upaya paksa penahanan, jelas Ali. Ali pun memastikan, siapapun pihak yang mengetahui perkara ini dan mempunyai bukti-bukti untuk membantu KPK untuk menyelesaikan penyidikan akan dipanggil sebagai saksi, termasuk memanggil Ahok yang sudah menjadi Komut Pertamina sejak November 2019. Tentu, seluruh saksi-saksi itu pasti kami hadirkan adalah pihak-pihak yang kami duga mengetahui, sehingga kemudian memperjelas dari perbuatan tersangka. Itu yang penting. Di dalam proses penyidikan tentu kebutuhannya di situ. Siapapun itu, pasti kami akan panggil agar perkara ini menjadi jelas dan terang dari perbuatan tersangka dimaksud, pungkas Ali. Sementara itu, hari ini tim penyidik juga memanggil 8 orang untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK. Saksi-saksi yang dipanggil yaitu Fariska Arista selaku karyawan BUMN, Rosalinda Sri Widyastuti selaku karyawan BUMN, Trisno Wibowo selaku pensiunan BUMN, Dendi Romulo Rotonga selaku karyawan BUMN, Niwayan Desi Arianti selaku mantan legal konsul BUMN, Rina Kartikasari selaku karyawan BUMN, Taufik Pelita Buana selaku karyawan PT Perta Arun Gas, dan Didik Sasongko Widi selaku karyawan BUMN. Berdasarkan informasi yang dihimpun kantor berita politik Ermol, dalam perkara ini pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Direktur Utama Dirut PT Pertamina tahun 2009-2014, Karen Agustiawan. Kasus ini sebelumnya sempat ditangani oleh Kejaksaan Agung Kejagung. Akan tetapi, KPK dan Kejagung sepakat kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina ditangani oleh KPK. Kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina diduga merugikan keuangan negara senilai 2 triliun rupiah. Dan kerugian keuangan negara ini masih terus dilakukan perhitungan oleh KPK. Berita kedua, panas, Caimin lawan Putri Gus Dur, Yeni Wahid. Ngapain ikut-ikut ngatur PKB? Hidupin saja partaimu yang gagal itu. Hubungan Ketua Umum Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dengan Putri Gus Dur, Zanuba Arifah Kasof alias Yeni Wahid kembali memanas. Keduanya saling sindir. Bahkan Yeni menegaskan dirinya bukan bagian dari PKB yang dipimpin Caimin. Saya tidak di partai, saya tidak punya partai, saya PKB Gus Dur, bukan PKB Caimin, kata Yeni Wahid saat ditemui wartawan di Jakarta Senin 20 Juni. Menanggapi pernyataan Yeni Wahid, Caimin lantas menyentil Yeni Wahid yang dinilainya gagal membuat partai
Namun, cawe-cawe, urusan internal PKB. Caimin pun dengan tegas menyebut bahwa Yeni Wahid bukan kader atau bagian dari PKB. Hal ini disampaikan Caimin melalui akun resmi Twitternya. Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri saja, gagal lolos. Beberapa kali pemilu, nyerang PKB, nggak ngaruh. PKB malah naik terus suaranya. Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB? Hidupin saja partaimu yang gagal itu, ujar Caimin di akun Twitter pada Kamis 23 Juni. Menurut Caimin, tanpa Yeni Wahid PKB sudah aman dan nyaman. PKB sudah aman nyaman kok, kata Caimin. Diketahui, Caimin memang memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Caimin dinilai merebut PKB dari Gus Dur. Hingga sampai sekarang, hubungan Caimin kerap berseberangan, termasuk dengan putri Gus Dur, Yeni Wahid. Yeni pun membalas tweet Caimin. Hahaha, inggih pak, tapi ndak usah baper toh, Cak. Dengan memang benar, saya bukan PKB Caimin, saya kan PKB Gus Dur. Caimin juga belum tentu loh bisa bikin partai sendiri. Kan bisanya mengambil partai punya orang lain. Please Cak, tweet Yeni Zanuba Wahid atau Yeni Wahid. Berita ketiga, gawat, Anies Puan calon tunggal. Dengan judul di atas, banyak orang kaget. Mungkinkah ada pasangan capres-cawapres tunggal di sistem multipartai? Apalagi pasangannya Anies Baswedan, Puan Maharani. Kalau dilihat dari aspek pragmatis dan kepentingan egois parpol, hampir sulit gagasan Anies Puan sebagai pasangan tunggal bisa terwujud. Tapi, kalau titik beratnya pada kepentingan bangsa, tidak ada yang tidak bisa diwujudkan. Pasangan Anies Puan bisa jadi solusi dan jalan tengah di situasi bangsa yang telah terbelah. Meskipun kita tahu, keterbelahan sama ini ada yang sengaja terus merawatnya untuk kepentingan kelompok tertentu. Politik identitas yang selalu disalahkan dan dijadikan objek narasi untuk merawat keterbelahan itu. Kalau dilihat dari sisi ini, kita patut pesimistis. Namun begitu, tak ada kezoliman yang abadi. Selalu ada celah dan momen untuk mengakhiri keterbelahan dengan mengalahkan kelompok yang terus-menerus merawat perpecahan bangsa itu. Dengan analisis teori konflik, Anda akan menemukan siapa kelompok itu. Jika pasangan Anies Baswedan Puan Maharani diusung oleh semua partai sebagai calon tunggal, maka ini akan menjadi kemenangan bersama, kemenangan semua partai, sebuah kemenangan bangsa. Jika selama ini Pilpres selalu dijadikan momentum untuk saling serang dan negatif black campaign, serta saling menjatuhkan, sekarang saatnya semua energi digunakan untuk menyatukan semua anak bangsa. Dengan bersatu, bangsa ini lebih mudah membangun masa depan. Soal bagaimana pasangan Anies Puan bisa diwujudkan sebagai lokomotif persatuan, hanya Presiden Jokowi yang bisa melakukannya. Tak ada yang lain. Yang dibutuhkan hanya kemauan Presiden Jokowi. Pertama, Presiden Jokowi setidaknya sampai saat ini masih cukup kuat pengaruhnya di partai-partai koalisi pemerintah. Dengan mencalonkan Anies Puan, khususnya P3 dan PAN juga tidak merasa terancam elektabilitas di Pilpres 2024. Kedua, PDIP tidak terancam dalam rencana hajatan suksesi di partainya. Alih kepemimpinan PDIP dari Megawati ke Puan akan mulus dan tidak terganggu oleh kadernya. Beda jika ada kader PDIP di luar Puan yang jadi penguasa. Ini potensi untuk menjadi ancaman bagi peralihan kepemimpinan dari Mega ke Puan. Ketiga, partai oposisi merasa mendapat ruang untuk ikut serta dalam kelola pemerintahan ke depan. Anies bukan kader partai, maka ia otomatis akan mengakomodir semua kader partai pengusung untuk ikut serta dalam mengelola pemerintahan ke depan. Tentu akan ada pihak-pihak yang tidak setuju dan berupaya gagalkan gagasan ini jika ada celah untuk diwujudkan. Siapa? Pertama, mereka adalah kelompok di luar negeri yang tidak mendapat keuntungan jika Anies Puan menjadi calon tunggal. Mereka akan kehilangan panggung pasca Pilpres 2024. Kedua, partai-partai yang terlalu percaya diri bahwa calon dan koalisi mereka akan menang. Kalau calon dan koalisinya diyakini bisa menang, kenapa harus berbagi menu kekuasaan ramai-ramai dengan partai yang lain? Dua kelompok ini yang akan berupaya menghadang gagasan capres tunggal ini. Bagi mereka,
kepentingan kelompok mereka sendiri, dan bangsa ini sering tersesat dan amburadul karena berkuasanya kelompok ini. Pasangan Anies Puan sebenarnya menjadi win-win solution. Lagi-lagi, ini tergantung terutama kepada Presiden Jokowi. Akankah Presiden Jokowi punya kemauan? Ya, kita tunggu saja.